Bab 2751 Persekutuan dan Ketertiban. Bahkan Dakson mengamati dengan penuh minat ketika Levi bertanya, karena dia pernah mendengar tentang pendeta Senhal secara sepintas tetapi tidak mengetahui secara spesifik. Kami sebenarnya telah melihat kedua variasi legenda tersebut. Satu tergolong ke persekutuan esoterik. Dikatakan bahwa mereka adalah sekelompok ahli bedah yang menggunakan teknik magis yang kuat. Yang lain menyangkut pendeta Senhal dari Ordo Gerejawi, yang juga orang-orang luar biasa dalam hak mereka sendiri. Levi dan Dakson keduanya bereaksi dengan heran. Bisakah Anda memiliki informasi lebih rinci atau sejenisnya? Levi terus menekan. Sebuah manual kuno keluar dari The Manifest Court, yang, setelah pemeriksaan Levi, dibuka untuk mengungkapkan konten yang secara eksklusif terdiri dari cerita-cerita mitologis yang oleh Manifest Court hanya sedikit upaya untuk menjelaskannya. Jelas bahwa ini hanyalah legenda dan, sebagian besar, dongeng dan desas-desus yang belum diverifikasi. Levi membuat catatan mental tentang mereka dan kemudian pergi. Sebenarnya, dia juga tidak dijual pada mereka, karena mereka, seperti yang akan dibuktikan oleh berbagai sumber, tidak lebih dari cerita. Satu-satunya jalan keraguan yang dia miliki berkisar pada mentornya sendiri. Dari mana mentor yang tampaknya maha kuasa itu berasal? Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Tanya Dakson. Ekspresi Levi sangat parah. Selama ini, Sakroria sangat mengkhawatirkan persekutuan esoterik dan Ordo Gerejawi, dan kebenaran keberadaan mereka. Untuk alasan ini, mereka tetap terkendali dan telah melestarikan kekuatan mereka. Aku bahkan pernah mendengar bahwa Lab of God sebenarnya sedang menunggu kemunculan Esoteric Guild dan Ecclesiastic Order, dan hanya ingin menyerang Erudia dengan Leviathan. Dakson memiliki inti dari apa niat Levi. Jadi rencanamu yang akan datang adalah menggunakan persekutuan esoterik dan Ordo Gerejawi untuk memancing Sakroria ke tempat terbuka. Tanya Dakson. Iya itu benar. Itu sebabnya saya harus terlebih dahulu mencari tahu tentang apa dua entitas misterius dari pengetahuan ini, sehingga saya dapat beradaptasi dengan baik. Sekalipun itu hanya mitos, kita harus menyamar sedekat mungkin dengan apa yang digambarkan oleh cerita. Hanya dengan melakukan ini, kami dapat menarik perhatian Sakroria, jelas Levi. Saya mengerti. Jadi, itulah mengapa Anda membutuhkan sesuatu yang lebih konkret dari The Manifest Court. Namun, Dakson tampak khawatir. Untuk meyakinkan sebagai persekutuan esoterik yang legendaris dan Ordo Gerejawi, tentunya seseorang tidak hanya harus melihat bagiannya tetapi juga memiliki kecakapan untuk menandingi. Terlepas dari pertumbuhan kekuatan kolektif kita, saya khawatir kita mungkin masih jauh dari dapat memenuhi kriteria ini. Dakson sangat sederhana. Bawahan Levi sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menyamar sebagai anggota persekutuan esoterik atau Ordo Gerejawi, sehingga memudahkan tipu muslihat itu untuk gagal. Santai, tak satu pun dari Anda perlu terlibat dalam hal ini, karena saya punya beberapa trik di lengan baju saya. Disinilah mutan nomor 13 dan 4 menakutkan, serta Cirrus, akan berguna. Seharusnya tidak sulit bagi mereka untuk menyamar sebagai persekutuan esoterik dan Ordo Gerejawi, setidaknya untuk sementara waktu. Levi juga telah menyusun undian yang bagus untuk menarik mereka, dan itu adalah basis pelatihan bawah laut proyek Atlantis. Bagi Lab of Gods, itu adalah situs intrik yang tak terkendali. Mungkin mereka bahkan akan memahami tempat itu memiliki semacam hubungan dengan persekutuan esoterik dan Ordo Gerejawi. Levi akan memanfaatkan kecenderungan khusus mereka untuk memancing keluar Sakroria, tetapi tugas terpenting baginya adalah mengumpulkan super fighters-nya. Kalian juga tidak boleh bermalas-malasan. Keluarlah dan bantulah. Namun, satu hal lagi. Perhatikan Zarain. Aku khawatir mereka akan mengambil kesempatan untuk bergerak melawan kita. Levi ingin Dakson mengawasi Zarain, karena Zarain yang tidak aktif pada saat itu adalah tawaran yang menakutkan. Dengan tetap bertahan dan tanpa bergabung dengan aliansi, dia dan sejenisnya mungkin menunggu kesempatan untuk memanfaatkan setelah pasukan sekutu dan Diviniteria saling menjatuhkan. Kekuatan mereka tetap menjadi komoditas yang tidak diketahui, dan itulah penyebab keprihatinan terbesar Levi. Karena itu, dia harus waspada. Saat ini, pembangunan penghalang pertahanan ke-11 oleh pasukan sekutu telah selesai. Titan Lord memimpin sekelompok letnan yang melakukan survei dari tempat yang tinggi sambil menunggu pertempuran dimulai. Betapa aku berharap bisa memimpin pasukan kita yang besar. Bab 2752 semua hilang dalam 30 detik.
Semangat tinggi karena kekuatan luar biasa yang terkonsolidasi dalam barisan pasukan sekutu, dan masa tidak takut pada siapapun, bahkan ketika lab dewa yang berdiri menentang mereka. Kegelisahan awal telah berubah menjadi kepercayaan diri yang berkembang setelah semua orang berkumpul. Alih-alih menyerah dalam posisi bertahan kita, mengapa kita tidak mengambil inisiatif dan melawan mereka? Salah satu letnan menyarankan. Betul sekali. Rencana pertunangan yang disediakan oleh ahli strategi militer memiliki segalanya kecuali pendekatan ofensif. Itu menunjukkan bahwa tidak ada yang mengharapkan kita untuk menyerang lebih dulu. Divinitria juga tidak akan pernah melihat kita datang. Dengar-dengar, kami pasti akan mengejutkan mereka jika kami menyerang. Pandangan-pandangan itu didukung oleh paduan suara dukungan dari orang-orang sezaman mereka yang juga merasa itu pilihan yang layak. Daya tarik utama bagi mereka adalah bahwa tindakan itu tidak terbuka untuk mereka sebelumnya. Titan Lord mendapati dirinya setuju dengan alur pemikiran itu. Jika kita sendiri tidak memikirkan kemungkinan itu, bagaimana mungkin musuh kita? Tidak pernah. Namun, unit komponen pasukan sekutu semuanya telah ditempatkan di posisi yang ditentukan. Sampul mereka akan mudah terbongkar jika kita memindahkannya. Seseorang dengan cerdik menunjukkan, kalau begitu, aku akan memimpin pasukan pribadiku dan mencadangkan kekuatan sendiri. Kesiapan Titan Lord untuk memimpin serangan itu sendiri sangat mengejutkan para letnan. Siapakah Levi Garrison jika dibandingkan di sini? Yang satu takut menghadapi musuh secara langsung dan hanya berusaha mundur, sementara yang lain memimpin dari depan dan ingin menjadi yang pertama menyerang. Tidak ada ruang untuk perbandingan. Sangat baik, kami akan mengikuti pimpinan komandan dalam penolakan Diviniteria. Para letnan mulai menyatakan pendirian mereka. Sangat cepat, Titan Lord diam-diam memobilisasi pasukan pribadinya sendiri serta sepertiga dari pasukan cadangan di barisan belakang tanpa memberitahu unit lain dan memberanikan diri keluar ke perairan di luar. Setengah jam kemudian, pada tembakan sinyal pertama, pasukan yang dipimpin oleh Titan Lord meluncurkan serangan berani mereka yang diarahkan ke Diviniteria. Gemuruh. Letusan pertempuran yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di dalam kamp sekutu. Siapa yang memecahkan barisan dan mengambil inisiatif untuk menyerang? Diviniteria juga terkejut. Apa yang sedang terjadi? Serangan kejutan lagi. Langkah itu, memang, mengacaukan harapan mereka. Manuver agresif Levi pada putaran pertama telah membuat mereka lengah, tetapi untuk meluncurkan satu lagi. Orang-orang ini gila. Apakah mereka benar-benar tidak memperdulikan Diviniteria? Dengan elemen kejutan, serangan tiba-tiba Titan Lord memang menimbulkan korban yang signifikan pada Diviniteria. Dengan pujian meriah berlimpah di dalam kamp sekutu, semua menyanyikan pujian dari komandan sendiri. Titan Lord terlalu luar biasa. Tidak hanya dia bertekad untuk bertarung sampai mati, dia bahkan bertarung sendiri. Itulah jenis keberanian yang ingin kita lihat, karena hanya yang berani yang akan menang. Semua orang secara terbuka berpikir bahwa ini adalah kualitas yang ditemukan dalam diri Levi yang membuatnya lebih rendah dari Raja Titan. Itu fantastis. Setelah terus ditekan, kami akhirnya bisa melampiaskan. Para letnan yang mengikuti Titan Lord menangis. Memang, mereka praktis diberangus di bawah kendali Levi dan telah menunggu saat itu untuk mengeluarkan tenaga. Haha, kaulah yang paling cocok untuk posisi komandan. Levi Garrison tidak memiliki apa yang diperlukan. Ketika tidak ada solusi, maka kita harus menghadapi Diviniteria dan menghancurkannya secara langsung. Lebih banyak sorakan datang dan ketika emosi mereka melonjak, begitu pula ketidakpedulian mereka terhadap Diviniteria. Semua peringatan yang mereka terima dari Levi telah lama dikesampingkan sejak itu, dan mereka bahkan mencemooh Levi karena sikap konservatifnya yang terbuka dan tidak punya nyali. Sekarang, mereka tidak hanya bertarung di kaki depan, tetapi mereka juga melakukan pertarungan dengan musuh mereka dengan cara yang luar biasa berdampak. Titan Lord menembakkan tinjunya ke udara. Maju, jangan biarkan mereka putus asa. Senjata disimpan berulang-ulang saat tentara di belakangnya terus menekan, bertekad untuk menjatuhkan angin dari layar Diviniteria dalam satu gerakan. Kegembiraan terjadi saat adrenalin dipompa ke dalam pembuluh darah setiap pria yang terlibat. Pasukan sekutu di belakang, terutama, dipenuhi dengan antisipasi saat mereka menunggu perintah mereka. Sementara ini terjadi, Mer-X, dengan Lab of Gods, marah. Apakah menurut Anda Diviniteria harus diremehkan? Berulang kali. Mulai serangan.
Saya ingin mereka semua musnah dalam 30 detik ke depan. Petik 2. Bab 2753 Pukulan Menghancurkan. Tampaknya bagi saya bahwa lot ini akan membawa kita untuk pussover kecuali kita menunjukkan pertunjukan kekuatan yang menarik. Diremehkan untuk kedua kalinya telah membuat masa dari Lab of Gods marah ke titik didih. Saatnya mengungkap kartu truf kami. Dipahami. Atas perintah Pak X, berbagai persiapan dilakukan. Milik Divinitria, mirip dengan kapal perang udara, maju ke depan. Kapal-kapal terbang ini sangat besar, dengan masing-masing ukuran perkiraan sebuah kota kecil, dan kehadiran mereka sendiri hampir membuat seluruh bentangan perairan ini menjadi blokade. Melihat cara respon musuh mereka yang mengesankan membuat Titan Lord dan rekan-rekannya semakin bersemangat. Mengenakan biaya, di depan kita adalah kam utama musuh. Rebut itu, dan kita akan meraih setengah dari kesuksesan. Siapkan pasukan kita ke belakang dan tunggu perintahku untuk memulai serangan. Gairah Titan Lord dan yang lainnya telah mencapai puncaknya, dengan para pejuang yang memimpin garis paling menggambarkan semangat mereka. Masing-masing mencoba berlari lebih cepat dari yang lain seolah-olah takut ketinggalan. Pada saat yang sama, lapisan demi lapisan penutup pelindung pada kuintet kapal terbang tiba-tiba menarik dan membuka, mengungkapkan banyak mekanisme penembakan di dalamnya. Masing-masing dan setiap dari ini dikemas dengan rapat dan diberi nomor puluhan ribu ketika berbaris dari sisi ke sisi. Itu hanya untuk satu kapal, karena kelimanya digabungkan untuk hampir 100.000 moncong. Api, atas perintah itu, ratusan ribu set persenjataan itu memusnahkan sinar demi sinar pancaran energi merah yang menakutkan. Secara bersamaan, itu menelan seluruh laut dan setiap inci di luarnya. Seolah-olah seluruh dunia itu sendiri telah bermandikan cahaya kemerahan, tidak ada sebidang tanah pun yang terhindar dari pemboman menyeluruh itu. Sinar energi merah ini beberapa lusin kali lebih kuat daripada yang sebelumnya ditembakkan oleh Leviathan. Lagi pula, Leviathan tidak bisa mengumpulkan output yang begitu kuat. Atau haruskah dikatakan bahwa tubuhnya tidak dapat menahannya, dan modul kapsul energi di atasnya ditutup sehubungan dengan kapasitas penyimpanannya. Namun, itu terbukti bukan halangan bagi kapal terbang yang luar biasa ini, karena mereka mampu mengirimkan pancaran energi dengan potensi yang melampaui kekuatan Leviathan hingga derajat yang tak terduga. Dengan sinar energi merah yang puluhan kali lebih merusak, terlepas dari apakah itu tubuh, senjata, peralatan, atau perlengkapan pelindung pejuang seperti baju besi atau sejenisnya, tidak ada yang bisa menghindari dihancurkan saat bersentuhan. 100.000 titik tembak dari kuintet menutupi setiap posisi di setiap sudut perairan di depan mereka, tanpa kecuali. Astaga, astaga, astaga. Keheningan terjadi ketika tentara penyerang di depan mereka terkena sinar merah. Dalam sekejap mereka melakukan kontak dengan cahaya, semua tubuh mereka pecah dan menghilang. Terkejut, benar-benar shock. Hampir 200.000 orang di samping persenjataan, kapal, dan setiap benda material di sekitarnya, dimusnahkan tanpa jejak. Pada suhu ekstrim mereka, energi sinar merah begitu kuat sehingga mereka melarutkan dan menghancurkan segalanya dalam sekejap. Tertegun, benar-benar tercengang. Tidak ada yang lebih tersambar petir daripada Titan Lord dan para letnannya yang telah mengarahkan operasi dari kapal perang besar ke belakang. Mereka baru saja menjadi saksi hilangnya seluruh barisan depan pasukan mereka, menguap dalam banjir merah dalam sekejap mata. Kengerian, horor belaka, itu adalah pemandangan yang akan secara permanen terukir di setiap jiwa mereka. Mungkinkah ini kekuatan Divinitria yang sebenarnya? Untuk beberapa alasan yang tidak dapat dijelaskan, peringatan Levi kembali menghantui mereka. Tetap bertahan, dan jangan menyerang. Jangan meremehkan musuh. Jika Anda tidak bisa menang, mundur. Jika Anda merasakan sesuatu yang salah, segera mundur. Lab of Gods jauh lebih kuat daripada apapun yang diketahui siapapun. Apa yang telah Anda lihat dari mereka sebelumnya hanyalah ukuran sampel belaka dan bukan demonstrasi kehebatan mereka yang sebenarnya. Namun, tidak ada yang menganggapnya serius, karena siapa yang masih takut pada Divinitria setelah pencapaian kekuasaan absolut. Pada saat-saat berikutnya, semua orang merasa malu karena kekuatan sebenarnya dari Lab of Gods telah menyadarkan mereka. Bab 2754 Titan Lord takut. Itu adalah pemandangan yang benar-benar membingungkan untuk dilihat. Orang-orang yang dengan berani berteriak tentang bagaimana mereka akan memenangkan pertempuran sedetik yang lalu semuanya menghilang berikutnya.
Ini adalah pertama kalinya semua orang menyaksikan sesuatu yang mengejutkan ini. Meskipun begitu banyak yang mati dalam sekejap, tidak ada setetes darah pun yang tertumpah. Selain itu, tidak ada teriakan kesakitan atau bagian tubuh yang berterbangan kemana-mana. Semua orang menghilang begitu saja ke udara tipis setelah bersentuhan dengan sinar cahaya merah. Kemampuan untuk sepenuhnya menghancurkan segala sesuatu di jalan seseorang mungkin merupakan bentuk kekuatan tertinggi yang ada. Itu sangat kuat sehingga bisa memusnahkan seluruh peradaban dalam sekejap. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Lab of Gods telah membersihkan jalan di depan mereka dari segala rintangan. Kerutan di alis Tuan X sedikit mereda setelah melihat itu, dan ekspresi arogansi kembali ke wajah anak buahnya sekali lagi. Inilah yang terjadi ketika manusia biasa sepertimu dengan bodohnya menantang dewa seperti kita. Serang sekarang, pukul mereka dengan semua yang kamu punya. Dengan itu, tentara Divinitarian memulai serangannya. 5 kapal udara di depan segera mendorong ke depan sementara kapal perang dan unit tempur lainnya mengikuti di belakang. Ketika pasukan Erudian telah menjelaskan bahwa mereka akan bertarung sampai akhir yang pahit, Lab of Gods memutuskan untuk berhenti menguji air dan memainkan semua kartu truf mereka. Ledakan. Seluruh pantai dipenuhi dengan suara mesin dan langkah kaki yang memekakkan telinga saat pasukan musuh maju ke depan. Titan Lord dan yang lainnya gemetar ketakutan ketika mereka melihat pasukan Divinitarian berbaris ke arah mereka. Lagi pula, lebih dari 200.000 tentara baru saja diuapkan di depan mata mereka sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Pasukan musuh terus menembakkan sinar cahaya merah saat mereka maju, menghancurkan apapun yang bersentuhan dengannya secara instan. Fregat di depan kapal perang tempat Titan Lord berada semuanya terkena sinar merah dan hancur di tempat. Titan Lord semakin panik karena dia baru saja kehilangan pengawal pribadinya dan pasukan cadangan dalam sekejap mata. Setelah berkeringat dingin, dia berteriak, "Mundur! Mundur sekarang! Tembak mereka saat Anda mundur! Suruh orang-orang kita di belakang membantu retret kita." Pada saat itulah mereka semua mengerti mengapa Levi memilih untuk menghindari pertempuran itu. Musuh terlalu kuat untuk mereka bahkan merusak, jadi pertempuran hanya akan menyebabkan sejumlah besar korban yang tidak perlu. Titan Lord memerintahkan anak buahnya untuk menembaki 5 kapal udara yang berada dalam jangkauan. Namun, meskipun mereka menggunakan setiap jenis senjata yang mereka miliki, serangan mereka tidak menyebabkan kerusakan yang signifikan pada kapal udara. Tidak jelas dari bahan apa kapal udara itu dibuat, tetapi tampaknya menyerap semua kerusakan seperti bola kapas yang besar. Kapal perang Titan Lord terus mundur dengan cepat sementara fregat lainnya membantu memberikan perlindungan. Bagaimanapun, mereka harus memastikan kelangsungan hidup komandan mereka jika mereka berharap memiliki kesempatan untuk memenangkan pertempuran. Titan Lord hampir menangis ketika dia melihat fregat hancur satu demi satu, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali menonton tanpa daya dalam penyesalan. Ini semua karena aku terlalu ceroboh. Saya harus bertanggung jawab atas hasil kecerobohan saya. Letnan lain yang mengusulkan agar mereka memulai serangan juga, menundukkan kepala dalam diam. Itu karena saran mereka yang terlalu percaya diri bahwa aliansi telah membayar harga yang sangat mahal, jadi mereka yang harus disalahkan untuk itu semua. Dengan berbagai unit mengorbankan diri untuk menutupi retret mereka, Titan Lord dan anak buahnya dapat keluar dari bahaya dan kembali ke pangkalan. Semua orang di pangkalan menyadari situasi yang dihadapi, dan mereka semua memiliki ekspresi suram di wajah mereka. Bab 2755 Mereka ingat Levi. Mereka telah memobilisasi sejumlah besar tentara, senjata, dan peralatan, hanya untuk membuat mereka semua direduksi menjadi ketiadaan dalam sekejap mata. Orang-orang di pangkalan bertanya-tanya seberapa kuat Divinitaria, sampai mereka melihat Titan Lord dan para letnannya gemetaran. Beberapa dari mereka sangat ketakutan bahkan sampai pipis di celana. Ini adalah indikator yang jelas dari bahaya yang terbentang di depan mereka. Meskipun mereka tidak menyaksikan kengerian secara langsung, melihat keadaan mereka yang melakukannya sudah cukup bagi mereka untuk memahami bahwa situasinya lebih buruk dari yang mereka duga. Sekarang aku memikirkannya, Levi tidak takut pada musuh. Dia memberitahu kami bahwa Lab of Gods jauh lebih kuat daripada yang bisa kami bayangkan. Dia mengatakan kita harus menghindari konfrontasi langsung dan mengandalkan strategi pelecehan sebagai gantinya. Sepertinya dia benar selama ini. Strateginya untuk melepaskan tembakan yang melecehkan sangat brilian.
Dia tahu kekuatan Lab of Gods lebih baik dari kita. Iya, Levi hanya mencoba menyusun rencana dengan peluang sukses tertinggi. Dia akan melawan mereka secara langsung jika dia bisa. Saat itulah mereka menyadari kecerdikan strategi Levi. Dengan menyuruh mereka mundur, dia sebenarnya melindungi mereka dengan meminimalkan jumlah korban. Mungkin Levi akan bisa membuat rencana yang lebih baik jika dia punya cukup waktu. Banyak dari mereka mulai merindukan Levi pada saat itu. Yang mereka dengar hanyalah bahwa Levi telah pergi setelah menyusun beberapa strategi, tetapi tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Titan Lord dan anak buahnya sangat menyesal telah meragukan Levi. Bahkan setelah dia diturunkan menjadi ahli strategi militer, dia terus menasihati kami untuk tidak menghadapi musuh secara langsung. Dia memperingatkan kita bahwa itu akan berakhir buruk bagi kita, tetapi tidak ada dari kita yang mendengarkan. Kami jelas meremehkan musuh kali ini. Bahkan setelah mengerahkan semua yang kami miliki, kami masih bukan tandingan tentara Diviniter. Sebagian besar senjata dan peralatan mereka adalah barang yang belum pernah kita lihat. Memiliki semua keberanian di dunia tidak berarti apa-apa jika Anda langsung mati karena sinar merah itu saat masuk. Kami pikir kami kuat, tetapi mereka jelas berada di atas kami. Kami mengabaikan peringatan Levi dan sangat meremehkan musuh, jadi sekarang kami membayar harga untuk itu. Tenanglah, teman-teman. Pikirkan bagaimana perasaan para prajurit jika mereka melihat Anda seperti ini. Musuh akan segera tiba, jadi kalian para komandan harus mulai memberi mereka perintah. Teriak iblis maut. Itu membuat Titan Lord keluar dari keadaan linglung secara instan. Tetap tajam, kawan. Pertempuran sengit menanti kita. Musuh jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan, jadi banyak dari kita yang akan mati. Bahkan, kita mungkin tidak akan selamat sama sekali. Meski begitu, kita harus keluar dan bertarung. Negara kita, teman-teman kita, keluarga kita, dan bahkan orang-orang yang kita cintai semuanya dipertaruhkan. Kita harus meraih kemenangan dengan segala cara yang diperlukan. Berkat karismanya sebagai seorang pemimpin, kata-kata Titan Lord memenuhi hati para prajurit itu dengan harapan dan membuat mereka semua bersemangat sekali lagi. Perasaan takut apapun tampaknya telah lenyap saat mereka semua memutuskan untuk berjuang sampai akhir. Namun, kita harus mengubah strategi kita. Senjata musuh terlalu kuat, jadi kita tidak bisa melibatkan mereka dalam pertempuran langsung. Melakukan hal itu hanya akan membuat kematian kita sia-sia. Untungnya, ahli strategi militer kami dari tim strategi telah menyiapkan 4 strategi untuk kami. Saya akan mengoordinasikan operasi ini mulai sekarang, jadi saya ingin semua orang bertindak sesuai dengan perintah saya. Mari kita lakukan. Titan Lord memerintahkan. Sebelumnya, tidak ada dari mereka yang peduli dengan keempat strategi itu sebelumnya karena Titan Lord terkenal karena bertarung secara langsung. Bab 2756 mereka jatuh cinta. Namun, setelah menyaksikan teror pasukan musuh, Titan Lord dengan cepat melihat mereka sebagai penyelamat mereka. Meskipun menjalankan strategi bukanlah jaminan kemenangan, setidaknya itu akan memberi mereka waktu untuk terus mencari cara untuk memenangkan pertempuran. Dipahami. Kami akan segera melakukannya. Titan Lord kemudian dengan hati-hati meninjau strategi pertama yang diajukan Levi. Apa yang harus dilakukan jika musuh memiliki senjata yang sangat kuat dan tampaknya tidak dapat dihancurkan? Apa yang harus dilakukan jika mereka masuk dengan senjata tersebut? Itulah yang terjadi sebelumnya. Tentara Diviniterian menghancurkan semua yang ada di jalurnya dengan bantuan 5 kapal udara dan sinar laser merah milik mereka. Jadi, apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Baik Titan Lord maupun para letnannya tidak dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Bahkan, kebanyakan dari mereka sangat ketakutan sehingga mereka kencing di celana lebih awal. Untungnya bagi mereka, Levi memberikan jawaban dalam strategi pertama yang dia usulkan. Dia sudah lama mempertimbangkan bagaimana mereka akan menangani serangan luar biasa dari Lab Dewa dan Leviathan mereka. Tentu saja, mereka tidak akan menyerang musuh secara langsung karena mereka tidak akan memiliki kesempatan terlepas dari berapa banyak orang yang mereka miliki. Titan Lord kemudian memberikan instruksi sesuai dengan strategi Levi, dan mereka dapat mengatur semuanya dalam waktu sesingkat mungkin. Bawa Levi kembali ke sini sekarang juga. Katakan padanya aku membutuhkannya. Kita semua melakukannya. Dia berteriak. Para letnan di pusat komando semua menundukkan kepala ketika mendengar itu. Berpikir mereka akan mencapai kemenangan setelah mereka menyingkirkan Levi,
mereka menggunakan cara curang untuk menggantikannya. Sedikit yang mereka tahu, mereka akhirnya sangat membutuhkannya dan harus membawanya kembali. Penghinaan itu begitu besar sehingga mereka semua berharap tanah akan terbuka dan menelan mereka seluruhnya. Para prajurit pun percaya bahwa Levi adalah seorang pengecut yang tidak memiliki nyali untuk menghadapi musuh, hanya untuk menyadari bahwa dia berusaha meraih kemenangan dengan korban yang minimal. Ledakan. Sebuah gemuruh keras bisa terdengar di kejauhan saat tentara Divinitarian tiba. Langit menjadi gelap ketika 5 kapal udara menghalangi matahari, dan semua prajurit gemetar ketakutan ketika mereka melirik ke langit dari bunker mereka. Penghalang pertahanan ke-11 memiliki keunggulan alami dengan memiliki gunung di kedua sisi dan lautan di tengah. Jalan sempit hanya akan memungkinkan 2 kapal udara melewatinya pada waktu tertentu, jadi tidak mungkin bagi kelimanya untuk berjalan berdampingan. Ini adalah penghalang alami yang mereka miliki selain pertahanan mereka yang ada. Titan Lord telah menyelesaikan semua persiapan sesuai dengan strategi yang diusulkan Levi. Yang tersisa untuk dia lakukan hanyalah melibatkan musuh dalam pertempuran ketika mereka tiba. Saat kapal udara datang dalam jangkauan, Titan Lord memberi perintah untuk menembakkan senjata. Ledakan, ledakan, ledakan. Senjata rahasia yang tak terhitung jumlahnya dari seluruh dunia menembaki kapal udara musuh pada saat yang bersamaan. Ada sekitar 200.000 senjata yang digunakan, dan kebanyakan dari mereka baru di Lab of Gods. Kekuatan destruktif dari senjata-senjata itu begitu menakutkan sehingga rasanya seperti mereka bisa menghancurkan segala sesuatu di garis api mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Meskipun sebagian besar serangan mereka tidak berguna terhadap kapal udara, beberapa dari mereka berhasil merusak amplopnya. Jika situasi ini terus berlanjut, senjata mereka juga dapat merusak gondola kapal udara. Marah, Lab of Gods cepat dalam pembalasan mereka. Hancurkan mereka. Aku tidak ingin ada yang menghalangi jalan kita. 5 kapal udara kemudian menyiapkan senjata mereka dan mengarahkan semua 100.000 titik tembak ke pangkalan di depan mereka. Ledakan, ledakan, ledakan. Sedetik kemudian, mereka melepaskan serangan paling menakutkan yang pernah ada. Sinar laser merah menelan semua yang ada di jalurnya, namun, Titan Lord dan yang lainnya bersorak ketika mereka melihatnya di pusat komando. Iya, mereka jatuh untuk itu. Mereka F*King jatuh untuk itu. Bab 2757 Penggunaan Umpan. Seluruh pusat komando gempar saat Titan Lord dan yang lainnya bersorak dengan penuh semangat. Alasan dibalik kegembiraan mereka tidak lain adalah fakta bahwa Lab of Gods telah tertipu oleh tipuan mereka. Pangkalan yang baru saja dihancurkan oleh kapal udara sebenarnya adalah umpan yang mereka buat sesuai dengan strategi Levi. Levi tahu mereka tidak akan memiliki kesempatan bertarung melawan senjata sekuat itu dalam pertempuran langsung, jadi mereka harus menyiasatinya. Terlepas dari seberapa kuat senjata Lab of Gods, mereka tidak memiliki persediaan amunisi yang tak terbatas dan akhirnya akan habis. Levi memperkirakan sumber daya yang dibutuhkan untuk amunisi akan langka karena senjatanya masih sangat baru, jadi hanya masalah waktu sebelum mereka habis. Karena itu, strateginya berfokus pada bagaimana mereka akan membuat pasukan musuh membuang amunisi mereka dan kehabisan amunisi lebih cepat. Tentu saja, cara terbaik untuk melakukannya adalah dengan mengelabui mereka agar menembakkan senjata itu ke umpan. Karena itu, strategi Levi adalah membangun basis umpan untuk dijadikan umpan. Segala sesuatu di pangkalan umpan itu palsu, termasuk tentara dan senjata yang sebenarnya adalah potongan karton yang mereka warnai. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti aslinya, jadi tidak mungkin untuk mengetahuinya tanpa memeriksanya dengan cermat. Tentu saja, mengingat teknologi canggih yang dimiliki Lab of Gods, mereka dapat dengan mudah melakukan pemindaian yang akan mengungkapkan bahwa pangkalan itu palsu. Untuk mencegah hal itu terjadi, strategi Levi melibatkan menurunkan kewaspadaan mereka dengan membuat Titan Lord melancarkan serangan ganas pada mereka. Dengan begitu, Lab of Gods akan sangat marah dan frustrasi sehingga mereka hanya akan fokus menghancurkan markas di depan mereka. Titan Lord memastikan untuk tidak menahan apapun di putaran pertama serangan mereka karena mereka harus memukul Lab of Gods cukup keras untuk membuat mereka marah. Tampaknya berhasil karena Lab of Gods menjadi sangat marah sehingga mereka tidak membuang waktu untuk menghancurkan markas di depan mereka. Untuk menunjukkan lawan konsekuensi dari menentang mereka, Lab of Gods menembakkan semua 100.000 meriam laser mereka di pangkalan.
Kekuatan dari serangan ini lebih dari 10 kali lebih besar dari yang digunakan saat Titan Lord menyerang mereka sebelumnya. Sinar laser yang menakutkan menyelimuti area itu dalam lautan merah, menghancurkan semua yang ada di jalurnya dan menguapkan bahkan air laut yang bersentuhan dengannya. Mengingat kemampuannya untuk menguapkan semua yang ditembakkan, senjata itu adalah alat yang sempurna untuk memusnahkan seluruh negara atau bahkan peradaban. Hanya dalam lusinan detik, seluruh pangkalan yang mereka bangun menjadi ketiadaan. Terlepas dari apakah semua yang ada di pangkalan itu nyata atau palsu, akibat dari serangan sinar laser tetap sama. Karena itu, mereka tidak tahu bahwa itu hanya umpan, terutama karena mereka menggunakan kekuatan 10 kali lebih banyak daripada serangan sebelumnya. Tuan, kelima kapal udara memiliki kekuatan 60%. Para kapten kapal udara melaporkan status tersebut kepada Mer-X. Tidak apa-apa, 60% lebih dari cukup bagi kita untuk meratakan area ini. Terus dorong ke depan, Pak X menjawab dengan percaya diri. Setelah menghilangkan rintangan di depan mereka, kapal udara terus maju berdampingan dalam garis lurus. Pemandangan mereka mendekat membuat semua orang tersadar dari euforia singkat mereka. Apa yang kita lakukan? Mereka datang. Umpan itu tidak cukup untuk menghabiskan kekuatan mereka sepenuhnya. Teriak salah satu letnan. Bab 2758 Kekuatan Diviniteria. Kami melanjutkan strategi. Buka api. Titan Lord menjawab dengan tenang. Dengan perintahnya, senjata yang telah dipasang di sepanjang pegunungan di kedua sisi menembaki kapal udara sekaligus. Berkat sejumlah besar sumber daya yang dimiliki aliansi, mereka dapat mengatur penyergapan itu dan meledakkan diri mereka sendiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangan ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada yang mereka luncurkan di kapal udara sebelumnya. Retakan. Meskipun kapal udara mampu menahan sebagian besar serangan, mereka tidak benar-benar kebal, sehingga beberapa senjata rahasia berhasil menyebabkan beberapa kerusakan serius pada mereka. Tentu saja, Lab of Gods tidak terlalu senang dengan hal itu. Bagaimanapun, mereka melihat diri mereka sebagai dewa dari Diviniteria. Mereka percaya bahwa manusia biasa seharusnya tidak bisa menyakiti mereka sama sekali, jadi menerima kerusakan dari serangan mereka membuat mereka sangat terhina. Orang-orang bodoh ini menyerang kapal udara kita tanpa pandang bulu. Primo Stella dan Quintus Stella menerima kerusakan. Pintu masuk ke selat di depan terlalu sempit untuk dilewati kelima kapal udara kita sekaligus. Apa yang harus kita lakukan, Tuan? Kelima kapten kapal sedang meminta nasihatnya. Pak X hanya melirik tata letak tanah di depan dan menjawab dengan mencibir, jika lanskap ini adalah sumber keuntungan mereka, maka yang harus kita lakukan adalah menghapusnya. Hah, tidak yakin dengan apa yang dia maksud, semua orang menatapnya dengan bingung. Sederhana saja, kok, yang saya katakan adalah, kita akan meratakan gunung di kedua sisi di depan kita. Aku ingin kapal udara kita terus maju berdampingan seperti ini. Pak X melanjutkan. Semua orang tersentak kaget setelah mendengar itu. Apakah dia serius menyarankan agar kita meratakan gunung di kedua sisi? Apakah dia tahu berapa banyak pekerjaan itu? Ini sedikit konyol, bahkan bagi kami. Memikirkannya saja sudah sangat menakutkan sehingga mereka tidak berani berpikir lebih jauh, tetapi mereka harus mematuhi perintah yang diberikan kepada mereka. Level pegunungan di kedua sisi di depan kita. Kosongkan jalan bagi kapal udara kita untuk maju. Petik 2. Berdengung. Dengan perintah yang diberikan, kelima kapal udara mengisi meriam mereka dan menembakkan sinar laser merah ke pegunungan. Ledakan, ledakan, ledakan. Itu adalah pemandangan yang benar-benar mengejutkan untuk menyaksikan gunung-gunung dihancurkan dalam satu pukulan seperti itu. Iya, mereka jatuh untuk itu lagi. Orang-orang di pusat komando bersorak gembira sekali lagi. Senjata yang dipasang di sepanjang pegunungan di kedua sisi sebenarnya dikendalikan dari jarak jauh, sehingga tidak ada korban jiwa akibat ledakan tersebut. Membuat mereka marah dengan menembaki mereka dari kedua sisi seperti itu juga merupakan bagian dari rencana Levi. Dia tahu Lab of Gods memiliki ego yang sangat besar, jadi mereka pasti akan menyerang gunung sebagai pembalasan. Levi mengharapkan Lab Dewa untuk meratakan gunung. Itulah sebabnya dia memilih untuk menghindari pertempuran dengan mereka selama ini. Meskipun semua orang senang melihat Lab of Gods menembaki pegunungan, perasaan gembira mereka segera memudar saat keterkejutan dan ketidakpercayaan memenuhi wajah mereka.
Sinar laser merah dari kapal udara jelas menghancurkan pegunungan sedikit demi sedikit saat mereka semakin rendah. Hanya dalam hitungan menit, dua deretan gunung yang sangat tinggi telah direduksi menjadi ketiadaan. Bab 2759 Pertempuran terbesar abad ini. Kita mungkin telah berhasil mengelabui mereka untuk menembaki pegunungan di samping, tapi... senjata apa itu? Bagaimana dia bisa meratakan semua gunung seperti itu? Ini tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Ini jauh lebih kuat dari yang kita bayangkan. Kekuatan penghancur senjata Divinitria benar-benar berada di level yang berbeda. Tanah berguncang saat pegunungan diratakan, memperlihatkan langit cerah di belakang mereka. Air dari laut mengalir melintasi daratan, mengubah lembah menjadi bagian dari lautan dalam sekejap. Dengan kekuatan yang tak terbayangkan di ujung jari mereka, tidak heran mengapa orang-orang Divinitria menyebut diri mereka dewa. Orang-orang dari Lab of Gods bersorak gembira saat melihat gunung-gunung diratakan. Ini adalah kekuatan para dewa. Kami mampu menghancurkan dunia serta membentuknya kembali sesuai keinginan kami. Kekuatan absolut itu adalah sumber utama kepercayaan diri mereka serta rasa otoritas mereka. Meskipun kita telah meratakan pegunungan, kekuatan kapal udara sekarang turun menjadi 10%. Kita hanya bisa menggunakannya untuk transportasi dan pertahanan. Menyerang tidak mungkin lagi, seru para kapten. Sementara meratakan gunung tentu saja merupakan tampilan kekuatan yang mengesankan, jumlah kekuatan yang digunakan terlalu besar. Dengan demikian, kapal udara tidak bisa lagi digunakan untuk menyerang terlebih dahulu. Tidak apa-apa, kami hanya akan berhenti menyerang dengan kapal udara mulai sekarang. Mereka bukan alat utama kami untuk menyerang, toh. Mulailah serangan dan tembus garis pertahanan ini. Pak X menjawab dengan tenang. 5 kapal udara kemudian berhenti, dan banyak pejuang yang turun dilengkapi dengan senjata dan baju besi saat mereka maju ke depan. Titan Lord dan yang lainnya menyadari bahwa strategi Levi berhasil ketika mereka melihat 5 kapal udara bergerak di belakang beberapa pesawat lain. Kapal udara pasti kehabisan daya tembak. Strategi Levi sukses. Terlepas dari beberapa senjata dan peralatan, kami tidak benar-benar kehilangan banyak. Segala sesuatu di dasar umpan terbuat dari potongan karton, jadi itu bukan masalah besar sama sekali. Bayangkan betapa marahnya Lab of Gods jika mereka tahu mereka telah menyia-nyiakan banyak senjata mereka untuk umpan belaka. Kami bangun, teman-teman. Meskipun kita tidak bisa menghindari melibatkan mereka dalam pertempuran langsung, yakinlah bahwa saya telah merencanakan serangan kami sesuai dengan strategi yang diberikan. Kami tidak akan menyerang secara membabi buta kali ini. Sekarang, mari kita berikan sambutan hangat kepada musuh kita. Titan Lord berteriak saat dia memimpin anak buahnya ke medan perang. Tentara Divinitrian juga, menyerbu ke depan dan melibatkan mereka dalam pertempuran sengit. Segala macam senjata ditembakkan di mana-mana, dan pertempuran terbesar abad ini akhirnya dimulai. Pertumpahan darah dan kekerasan segera memenuhi medan perang. Tentara Divinitrian lebih unggul dalam hal peralatan dan keterampilan bertarung mereka. Namun, aliansi tersebut mampu bertahan melalui penggunaan jumlah yang lebih banyak, jumlah senjata yang lebih banyak, dan taktik yang cerdas. Meski begitu, aliansi telah menderita korban parah setelah 1 jam bertempur melawan tentara Divinitrian. Jumlah prajurit yang terluka dan mati beberapa ratus kali lebih banyak daripada para Divinitrian. Itu benar-benar pemandangan yang tragis untuk dilihat. Untungnya, dengan memiliki ratusan kekuatan yang bekerja sama dalam pertempuran, mereka dapat saling mendukung setiap kali situasi mengharuskannya. Menyadari bahwa mereka sedang didorong mundur, aliansi semua mengeluarkan senjata rahasia masing-masing dengan tujuan tunggal untuk menjaga musuh. Meskipun jumlah korban terus meningkat, mereka memiliki persediaan tentara yang konstan untuk menggantikan mereka yang gugur dalam pertempuran. Bab 2760 Hilang Levi. Itu adalah bagian terbaik tentang memiliki keunggulan dalam jumlah. Sekuat apapun tentara Divinitrian, mereka masih membutuhkan waktu yang sangat lama untuk berjuang menembus aliansi. Meskipun korban parah yang diderita pada jam pertama, mereka mampu bertahan terutama melalui jumlah mereka. Selain itu, penggunaan taktik pertempuran yang sangat baik dari Titan Lord juga membantu mereka untuk lebih meminimalkan korban dan memaksimalkan efisiensi mereka dalam pertempuran. Paling tidak, mereka mampu mempertahankan pertarungan untuk waktu yang lama. Membunuh mereka semua. Karena perlawanan kuat yang mereka hadapi,
Tuan X memutuskan untuk secara pribadi memerintahkan pasukannya dan membuat mereka bertarung lebih agresif. Tidak ingin menghadapi kemarahan Sakroria, dia putus asa untuk menembus pertahanan aliansi sesegera mungkin. Korban yang diderita secara bertahap meningkat saat tentara Divinitrian meningkatkan permainan mereka, dan Titan Lord kehilangan 7 dari 37 pangkalan pertahanan yang telah dia dirikan. Keadaan terus memburuk saat tentara Divinitrian melanjutkan dorongan agresifnya. Titan Lord mengoordinasikan strategi pertahanan sambil mengumpulkan regu bunuh diri untuk merebut kembali pangkalan yang hilang. Secara alami, strategi mereka melibatkan mengambil nyawa para prajurit Divinitrian bersama dengan nyawa mereka sendiri. Aliansi itu benar-benar didorong putus asa oleh kekuatan luar biasa dari tentara Divinitrian. Para pejuang dari Divinitria terlalu kuat sehingga pasukan Erudian tidak punya pilihan selain menggunakan serangan gelombang manusia untuk melawan mereka. Fakta bahwa mereka mampu bertahan selama itu melawan musuh adalah keajaiban tersendiri. Meski begitu, Titan Lord dan anak buahnya tahu betul bahwa mempertahankan pertarungan seperti ini tidak akan menyelesaikan masalah. Memiliki keunggulan dalam jumlah tidak berarti apa-apa jika yang mereka lakukan hanyalah menunda hal yang tak terhindarkan. Akhirnya, mereka akan kehabisan umpan meriam untuk dikirim ke musuh, dan pasukan Diviniter akan menerobos garis pertahanan terakhir mereka. Sekarang aku mengerti kenapa Levi memilih untuk tidak melawan mereka. Para Divinitrians ini terlalu kuat. Kami bahkan tidak memiliki peluang untuk menang melawan mereka. Untuk mengirim lebih banyak pria pada mereka hanya akan mengirim mereka ke kematian mereka. Itu tidak akan menyelesaikan masalah sama sekali. Inilah mengapa strategi utama Levi adalah menghindari pertempuran untuk menyembunyikan kekuatan kita. Tidak ada gunanya bertarung sampai mati di sini jika kita bahkan tidak bisa menang. Levi telah menyusun strateginya dengan tujuan mencapai kemenangan pada akhirnya. Dia bahkan memperingatkan kita tentang betapa kuatnya pasukan Divinitrian. Semua orang mulai merindukan Levi ketika mereka menyadari bahwa kekalahan mereka sudah pasti. Garis pertahanan ke-11 akan segera jatuh. Apa yang akan terjadi jika kita kalah dalam pertempuran ini? Meskipun saran Levi agar kita mundur berarti menyerahkan beberapa wilayah kita, setidaknya itu akan membuat kita semua tetap hidup untuk mengatur kembali kekuatan kita dan menyusun strategi baru untuk membalikkan keadaan. Seandainya Levi ada, dia mungkin sudah memikirkan rencana baru sekarang. Melawan para Divinitrian seperti ini tidak ada gunanya. Mereka mendominasi kita dengan kekuatan yang luar biasa, jadi tentara kita hanyalah umpan meriam bagi mereka. Tepat, ada yang sudah dengar dari Levi. Dia mungkin bisa membuat rencana. Mundur bahkan bukan pilihan bagi kita lagi. Ya, ini hanya akan menjadi lebih buruk jika kita mencoba mundur sekarang. Berjuang sampai mati adalah satu-satunya pilihan kita saat ini. Seluruh pusat komando berada dalam keheningan yang mematikan ketika semua orang mencoba mencari cara bagaimana mereka bisa membalikkan keadaan, tetapi tidak ada yang bisa memikirkan apapun. Titan Lord juga merasa tertekan pada kenyataan bahwa gaya bertarungnya yang kejam sama sekali tidak berguna melawan musuh. Perbedaan kekuatan kita terlalu besar. Untuk melawan mereka secara langsung adalah bunuh diri. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Semua orang berkeringat deras karena kecemasan, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun karena jumlah korban dan wilayah yang hilang terus meningkat. Sementara itu, pasukan dari Zarain telah memantau situasi sejak awal pertempuran. Sudah jelas bahwa ini adalah pertempuran sepihak sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Black Hawk. Bersambung.